Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Faiz dari kelas IF 4811 dengan NIM 1030124000229. Di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus CLO2. Langsung saja ke soal yang pertama. Kita diminta untuk menentukan nilai dari setiap poin. Poin yang pertama, kita diminta menentukan nilai dari limit fx ketika x menuju 0. Yang kita ketahui, seperti yang kita ketahui, nilai limit itu ada ketika limit fx x menuju 0 dari arah kiri sama dengan limit fx x menuju 0 dari arah kanan. Karena itu, mari kita substitusikan nilai-nilai fungsi ini untuk mencari limit kiri dan limit kanannya. Yang pertama, kita akan mencari limit kiri terlebih dahulu. Limit fx ketika x menuju 0 dari arah kiri sama dengan, karena menuju 0 dari arah kiri berarti nilainya kurang dari 0, maka kita menggunakan fungsi yang pertama, yaitu x menuju 0 dari arah kiri, x min 2. Kita masukkan nilai 0 ke sini sama dengan 0 min 2 sama dengan min 2. Jadi nilai limit fx x menuju 0 dari arah kiri nilainya min 2. Lalu kita akan mencari nilai limit fx ketika x menuju 0 dari arah kanan sama dengan limit x menuju 0 dari arah kanan. Karena dari arah kanan berarti nilainya kan lebih dari 0, maka kita menggunakan fungsi yang kedua, 1 plus x. 1 plus x. Kemudian kita substitusikan nilai 0 ini ke fungsi tersebut. Kita mendapatkan jadi 1 plus 0 sama dengan 1. Karena limit x menuju 0 dari arah kiri tidak sama dengan limit fx menuju 0 dari arah kanan, maka bisa kita simpulkan bahwa limit fx x menuju 0 itu tidak ada. Lanjut ke soal nomor 1, poin B. Kita diminta menentukan nilai fungsi dari f sama dengan 2. Langsung saja kita substitusikan. Karena limit sama dengan 2, fungsinya sama dengan 2, maka kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu x kuadrat plus x min 3. Kita substitusikan nilai 2 ke x, jadi 2 kuadrat plus 2 min 3 sama dengan 4 plus 2 min 3 sama dengan 6 min 3 sama dengan 3. Jadi kita mendapatkan nilai fungsi f2 yaitu sama dengan 3. Kemudian selanjutnya di nomor 1, poin C, kita diminta menentukan nilai limit fx ketika x menuju 2. Seperti poin pertama tadi, poin A, kita harus menentukan dulu limit kiri, limit kanannya. Jadi limit fx ketika x menuju 2 dari arah kiri sama dengan limit x menuju 2 dari kiri. Karena dari kiri berarti nilainya kurang dari 2, maka kita menggunakan fungsi yang kedua ini, 1 plus x. Kemudian kita substitusikan nilai x, nilai 2 ke x, yaitu jadi
1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian setelah kita mendapatkan limit dari kiri, kita akan mencari limit dari kanannya, sama dengan limit X menuju 2 dari arah kanan. Dari arah kanan berarti nilainya lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti kita menggunakan fungsi yang ini, X kuadrat plus X min 3. Kemudian kita substitusikan nilai 2 ke fungsi tersebut. Jadi 2 kuadrat plus 2 min 3 sama dengan 4 plus 2 min 3 sama dengan 6 min 3 sama dengan 3. Karena limit fx x menuju 2 dari arah kiri sama dengan limit fx ketika x menuju 2 dari arah kanan nilainya sama, yaitu 3, maka nilai limit fx menuju 2 itu ada dan nilainya adalah 3. Dapat kita simpulkan dari poin B dan poin C bahwa limit tersebut, limit fx x menuju 2 itu continue di X sama dengan 2. Kenapa? Karena nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi bisa dikatakan limit fx x menuju 2 continue. Kemudian selanjutnya kita diminta mencari nilai A dan B sehingga fungsi ini, 3 fungsi ini continue di semua titik. Diketahui dalam soal bahwa fungsi ini diminta untuk continue di semua titik. Maka yang kita lakukan adalah mengecek di titik-titik sambung tersebut apakah fungsi tersebut masih continue atau tidak. Di mana titik-titik sambung tersebut? Titik sambung tersebut adalah titik di mana nilai fungsinya berubah ketika di kiri dan di kanan, yaitu di mana? Di 2. Karena 2 dari kiri dia fungsinya ini, tapi ketika 2 dari kanan dia fungsinya ini. Berarti kita harus mengecek 2 dan kita harus mengecek di mana lagi? Di 3. Kenapa? Karena 3 dari kiri kita menggunakan fungsi ini, tapi ketika 3 dari kanan kita menggunakan fungsinya yang ini. Jadi kita pertama-tama akan mengecek di continue sama dengan 2 terlebih dahulu. Apakah dia continue atau tidak? Continue di sama dengan 2. Syarat continue adalah limit fx x menuju bilangan sesuatu itu ada, limitnya ada, f x-nya ada, dan limitnya sama dengan fx. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama. Limitnya harus ada. Syarat limit harus ada itu tentu saja limit kiri dan limit kanan itu harus sama. Jadi kita mulai dari limit fx x menuju, karena ini continue di 2 jadi kita 2 dari kiri terlebih dahulu sama dengan limit fx x menuju 2 dari kiri. Kita akan menggunakan fungsi yang pertama, yaitu x plus 2. X plus 2. Kita substitusikan nilai 2 ke fungsi tersebut, ke limit tersebut, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian kita mencari limit fx x menuju 2 dari arah kanan, yaitu limit fx x menuju 2
dari arah kanan, kita menggunakan fungsi yang ini karena pasti nilainya lebih besar dari 2 karena dia berasal dari kanan. Jadi kita tulis AX plus B. AX min AX ini min ya. AX min B. Jadi kita masukkan nilai X-nya ke persamaan fungsi tersebut. Jadi kita dapat kita dapat A kali 2 min B sama dengan 2A min B. Karena kita akan mencari nilai A dan B nya, berarti kita buat ini menjadi persamaan pertama. Karena limit kiri dan kanan harus sama, maka kita dapatkan, ini bukan persamaan pertama, kita belum beres, 2A. Karena limit kiri dan kanan harus sama, maka 2A min B sama dengan 4. Ini akan menjadi persamaan pertama. Kemudian kita akan mencari nilai kok di continue di 3. Continue di X sama dengan 3. Saatnya seperti tadi, limit fx-nya harus ada, fungsinya harus ada, dan nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Seperti tadi, kita mencari dulu limit fx. X menuju 3 dari arah kiri sama dengan limit fx X menuju 3 dari arah kiri. 3 dari arah kiri berarti nilainya kurang dari 3. Maka kita akan menggunakan persamaan ini, fungsi yang ini. Jadi AX min B sama dengan dan kita substitusikan nilai 3 ke fungsi tersebut. A kali 3 min B sama dengan 3A min B. Kemudian kita mencari limit fx X menuju 3 dari arah kanan sama dengan limit fx X menuju 3 dari arah kanan. Dari arah kanan berarti nilainya lebih dari 3. Berarti kita menggunakan 3x. 3x sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Karena limit ada itu syaratnya adalah limit kiri dan limit kanan sama. Jadi ini ya, limit kiri 3A min B sama dengan 9. Karena ini limit kiri sama dengan limit kanan. Ini adalah persamaan kedua. Karena kita diminta untuk menentukan nilai A dan B agar tiga fungsi ini continue di semua titik R, maka kita akan melakukan eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. 3A min B sama dengan 9. 2A min B sama dengan 4. Ini karena tandanya sama, maka akan kita tambah. Karena tandanya sama, maka akan kita kurang. 3 kurangi 2 sama dengan 3A kurangi 2A sama dengan A min B kurangi min B sama dengan min B tambah B, kan hasilnya 0. Jadi B-nya hilang. 9 kurangi 4 sama dengan 5. Jadi kita dapat nilai A-nya sama dengan 5. Kemudian setelah ini kita akan substitusikan dengan nilai yang pertama. 2A min B sama dengan 4. 2 kali 5 min B sama dengan 4. 10 min B sama dengan 4. Kita ke atas agar lebih jelas.
B sama dengan 10 min 4. Ini dipindah luaskan ya, ini ke sini, 4 ke sini. Jadi 4-nya positif jadi negatif, B-nya negatif jadi positif. Terus kita pindah luaskan lagi agar lebih mudah. B sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6. Jadi nilai A dan B agar ketika fungsi ini kontinu di semua titik, maka nilai A-nya harus sama dengan 5 dan nilai B-nya harus sama dengan 6. Sekian, terima kasih.